أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban. Dan qolaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Maidah, surat kelima, ayatnya ayat 2. Am ba'dil hukama'i hina su'ila kaifa anta faqala ana ma'al maula alal muwafaqati wa ma'an nafsi alal mukhalafati wa ma'al khalqi 'alan nasihati wa ma'ad dunya 'alad darurati. Sebagian ulama ahli hikmah ketika ditanya, bagaimana keadaanmu? Jawabnya, 1. Aku ada bersama Allah apabila memenuhi
perintahnya. Yang kedua, aku bersama nafsu apabila aku memeranginya. Yang ketiga, aku bersama dengan orang lain dalam keadaan saling menasehati. Yang keempat, aku bersama dunia ketika dalam keadaan darurat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami bertemu kembali dengan ibu-ibu BCA di PLKI Surabaya, menyapa diri kita dan juga keluarga besar kita dan seluruh umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk selalu berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami, keluarga besar kami, dan seluruh umat Islam dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semuanya dari segala bentuk perbuatan keji dan mungkar. Dan mudah-mudahan Allah mendekatkan kita untuk selalu berbuat baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang kedua. Menurut riwayat Ibnu Juraid dan Ikrimah, bahwa seorang bernama Al-Hutam Al-Bakri datang ke Madinah dengan unta, membawa bahan makanan. Setelah dijualnya makanan itu, ia berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Lalu membaiat diri masuk Islam. Setelah ia berpaling pergi, Nabi memperhatikannya seraya bersabda kepada para sahabatnya yang ada di situ. Dia datang kepada saya dengan wajah orang yang berdusta dan berpaling pergi membelakangi saya seperti penipu. Setelah Al-Hutam tiba di Yamamah, lalu ia murtad dari Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Berikutnya pada bulan Dzulqa'dah, ia keluar lagi dengan untanya, hendak menjual barang makanan ke Mekah. Tatkala para sahabat Nabi mendengar berita ini, beberapa orang dari golongan Muhajirin dan Ansor bersiap keluar untuk menghajarnya di tengah jalan. Maka turunlah ayat yang kedua dari surat Al-Maidah ini. Akhirnya mereka tidak jadi melakukannya. Pada ayat kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada orang-orang yang beriman
ada 5 larangan penting yang tidak boleh dilanggar, yaitu 1. Melanggar larangan-larangan Allah, yaitu melanggar amalan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah dalam ibadah haji dan lain-lainnya. Ya. Minta tolong Bu Rinda. Surat kedua ayat 197. Surat Al-Baqarah ayat 197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rofas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, jadi orang-orang yang punya akal yang sehat, itu kita masih ingat Bu, kita ini diberikan karunia oleh Allah, yaitu funky dulu, masih ingat? Ada fisik, ada akal, ada nafsu, ada kolbu ya Bu ya. Maka orang yang cerdas pasti bisa menjauhi larangan-larangan tadi loh Bu, yang namanya R, F, J. Ya Bu. Yaitu rofas, terus fusuk, terus jidal. Jadi mari kita belajar dari perilaku orang-orang yang menjadi tamunya Allah, yaitu orang-orang yang umroh, orang-orang yang haji. Mereka semuanya dilarang di tanah suci, rofas, fusuk, jidal, berkata-kata yang jorok, berbuat yang jorok, dan yaitu saling berbantah-bantahan, saling menghina antara satu dengan yang lainnya, saling merendahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu semuanya adalah akhlak yang tercela. Jadi kepribadian yang tercela, yang termasuk keji dan mungkar. Nah, Allah memberi solusi di ayat Al-Baqarah 197 tadi Bu, yaitu disuruh bertakwa. Jadi takwa itu luar biasa. Dengan takwa itulah manusia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan yang benar. Kemudian dia diberi kekuatan untuk melakukan kebenaran itu. Oleh karena itu, marilah kita belajar bertafaqoh fiddin, sehingga diharapkan nanti kita mampu untuk memotivasi diri kita untuk senantiasa condong berbuat yang baik. Minta tolong Bu Vina. Surat ketiga ayat 8 dan 9. Surat Ali Imran ayat ke-8. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya, jadi kita ini bisa dekat dengan perbuatan yang baik kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya tadi jalannya rahmat tadi dengan berhakko tilawati, berhakko tukoti, dan aktif
di dalam berhaqqa jihadi. Kita berjihad yaitu untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Qur'anul Karim. Ya. Ayat 9-nya Bu Desia. Surat Ali Imran ayat ke-9. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan kepadanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Jadi ada hari berkumpul antara ayah, ibu, anak, cucu, umat Islam ini akan berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mereka punya iman dan takwa. Ya. Coba lihat Bu Rinda, surat keempat ayat 69 dan 70. Surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ayat 70-nya Bu Vina. Ayat 70, yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui. Ya, mudah-mudahan kita mampu untuk mengetahui larangan-larangan Allah dan kita memohon kepada Allah agar kita mampu untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Kembali ke surat Al-Maidah ayat yang kedua tentang 5 larangan yang tidak boleh dilanggar. Yang kedua adalah melanggar kehormatan bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Yang dilarang pada bulan-bulan tersebut berperang kecuali membela diri karena diserang. Minta tolong Bu Desia, surat ke-9 ayat 36. Surat At-Taubah ayat ke-36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Coba minta tolong Bu Rinda ke surat 22 ayatnya 39. Surat Al-Hajj ayat 39. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Ya, mudah-mudahan warga NKRI Allah berikan keamanan, kenyamanan, dan mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman, apabila berbuat maksiat cepat-cepat bertaubat, semoga selamat dunia
akhirat. Minta tolong Bu Vina, surat 34 ayat 15. Surat Saba ayat 15. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi syukur akan mendatangkan kemakmuran. Jadi syukur akan membawa makmur, sementara kufur akan membawa ajur. Ya Bu. Nggih, hancur. Coba lihat Bu, surat 17 ayat 8, Bu Desia. Surat Al-Isra ayat 8. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang kafir. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang hatinya mati dihidupkan Allah dengan bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan umat yang hatinya sakit, dia mudah-mudahan mendapatkan obat, yaitu taubatan nasuha, mau berhenti dari segala perbuatan dusta yang ia lakukan. Dia juga mengingkari janji-janjinya dan juga suka berkhianat. Mudah-mudahan dengan taubat itu mereka hijrah menjadi berkata jujur, senantiasa menaati janji-janjinya, dan berbuat amanah. Amin ya Rabbal Alamin. Solusinya ada di surat keempat, namanya An-Nisa, ayatnya 146 sampai 147. Silakan Bu Rinda. Surat An-Nisa ayat 146. Kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Bu Vina, 147. Ayat 147, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Jadi kalau Allah ini mau mengadab kaum ini, pasti yang namanya umat yang baik juga terkena dampaknya. Padahal dikarenakan perbuatan orang-orang yang keji dan mungkar. Nah, makanya itu kita harus hati-hati. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan, sehingga dengan itu bisa meredam datangnya adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bu, lihat di surat ke-8 Bu, ayatnya 25 Bu. Surat An-Anfal ayat 25. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Ya, mudah-mudahan umat ini segera kembali fitri dan
membuang segala iri hati. Amin ya Rabbal Alamin. Bisa dibaca nanti di surat ke-30 ayat 30 sampai 60. Sekarang larangan yang ketiga, mengganggu binatang-binatang hadyu, yaitu unta, lembu, dan sejenisnya, kambing, biri-biri, dan sejenisnya, yang dihadiahkan kepada Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram, dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin. Yang keempat, mengganggu qolaid, yaitu binatang-binatang hadyu, binatang kurban, yang sudah dikalungi dengan tali, yang menunjukkan bahwa binatang itu dipersiapkan secara khusus untuk dikorbankan dan dihadiahkan kepada Ka'bah. Menurut pendapat yang lain, termasuk juga orang-orang yang memakai kalung yang menunjukkan bahwa dia hendak mengunjungi Ka'bah, yang tidak boleh diganggu seperti yang dilakukan orang Arab pada zaman jahiliyah. Yang kelima, menghalang-halangi dan mengganggu orang yang mengunjungi, menghalang-halangi, saya ulang. Yang kelima, menghalang-halangi dan mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah untuk mencari karunia rizki Allah seperti berdagang dan mencari keridhoannya, yaitu mengerjakan haji dan umroh. Menurut jumhur, yang tidak boleh dihalang-halangi itu ialah orang-orang yang mukmin, sedang orang-orang kafir tidak diperbolehkan lagi masuk tanah haram. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis jiwa. Sebab itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Surat At-Taubah ayat 28. Selanjutnya ayat ini menjelaskan bahwa kalau sudah tahallul, artinya sudah selesai mengerjakan ibadah haji dan umroh, dibolehkan berburu di tanah luar tanah haram. Sedang di tanah haram tetap tidak diperbolehkan. Dilarang mencabut tumbuh-tumbuhan dan mengganggu binatang buruannya. Berbuat aniaya terhadap orang yang menghalang-halangi Masjidil Haram dan berbuat aniaya, saya ulangi, berbuat aniaya terhadap orang yang menghalang-halangi masuk Masjidil Haram, seperti kaum musyrikin menghalang-halangi orang-orang mukmin mengerjakan umroh yang ditetapkan pada perdamaian Hudaybiyah. Kemudian bagian terakhir ayat ini mewajibkan orang-orang mukmin tolong menolong sesama mereka dalam berbuat kebaikan dan takwa untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka. Dan dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, serta memerintahkan supaya tetap bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksaannya yang sangat berat. Tentang tolong menolong nanti panjenengan bisa lihat di surat At-Taubah ayatnya 71 dan 72. Itu adalah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Sedangkan yang dilarang oleh Allah ada di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70, yaitu tolong menolong
tapi dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa senantiasa berada di jalan yang lurus. Mudah-mudahan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqasirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha rahman, ya Allah yang maha rahim, doa-doa kami yang terbaik ya Allah untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya panjang umur, bil barokah, wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga para pecinta-pecinta baca Al-Quran di bumi ini, dan para guru-guru kami, para siswa-siswi kami, para santri BCA Al-Quran yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Amin amin. Mudah-mudahan besok hari Jumat yang akan datang, kalau tidak ada udzur, kita bisa ketemu lagi. Terima kasih ya Bu ya. Amin amin amin. Ya.